Ada anak kecil yang mengalami kecelakaan, masih umur 7 tahun, terus dia itu kehabisan darah gitu. Nah, akhirnya kan nyari-nyari pendonor, tapi ternyata pendonornya itu Wahid Isnen Salasa, dua podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duepot kali ini rame banget nih. Biasanya cuma berdua, bertiga, sekarang digeruduk remaja-remaja. Apa ABG ya? Kayaknya udah enggak. Jadi ini spesial hari ini kita ngundang mahasiswa yang dulunya pernah sekolah di SD Muhammadiyah 26. Jadi nanti bakal dikenalin satu persatu. Jadi alhamdulillah mereka ini akhirnya bisa datang ke duepot. Langsung dikenalin aja ya. Yang di sebelah sini ada siapa nih? Saya Elang Felindra, sekarang di Universitas Jember. Oke, langsung dikenalin sekarang di Universitas Jember, jurusan apa nih? Pendidikan dokter. Pendidikan dokter. Oke, alhamdulillah. Jadi karena Elang udah ngenalin diri, Elang ini sekarang udah diterima di Universitas Jember di pendidikan kedokteran ya. Nantinya dokter umum ya? Dokter gigi? Sama kayak dokter umum. Oke, iya. Jadi langsung aja karena kali ini spesial didatengin calon-calon dokter. Tadi Elang udah kenalin diri, sekarang selanjutnya di sebelah sini ada cowok juga, cowok ganteng juga nih. Siapa nih? Ya, perkenalkan, nama saya Ergan India Mubarak dan saat ini saya berkuliah di Universitas Airlangga. Iya, di Universitas Airlangga jurusan sama juga? Sama, Fakultas Kedokteran. Oke, kalau yang ini ciwi-ciwi nih, boleh hadap kamera dong ciwi-ciwi. Kayaknya malu-malu lama nggak ketemu. Saya pun juga, wah dulu masih kecil tiba-tiba tingginya udah sebahunya nih. Ya ada siapa nih berdua nih, ciwi-ciwi cantik nih. halo semua, aku Lutfia Nurfani Kusanti, di jurusan yang sama dan juga universitas yang sama kayak Helga, Pendidikan Dokter Universitas Airlangga. Yang di paling ujung nih, yuk dikenalin yuk. Halo semua, aku Amelia Diora, bisa dipanggil Amel dari FKUI. Oke, dari FK, aduh calon-calon dokter nih, alhamdulillah. Lulusan SD Muhammadiyah 26 akan menjadi dokter, insya Allah, amin. Siap mengabdi ke masyarakat juga. Oh iya, langsung aja nih kita ngobrol-ngobrolnya, karena mereka ini, Ustazah Lia mau tanya, kalian lulus dari sini tahun berapa sih? 2015. 2015. Jadi kalau waktu itu Ustazah Lia baru masuk sini ya? Di tahun itu jadi Ustazah Lia tahun pertama ngajar ya ketemunya mereka, dan akhirnya kita sudah berapa tahun tidak bertemu, berarti 2015 ke 2021 6 tahun udah banyak perubahan. Tadi kalian pertama kali masuk ke sekolah, apa yang berbeda? Siapa nih yang mau ngomong? Silahkan. Apa yang berbeda? Pertama Pertama kan aku sini. iya, boleh lihat kamera Lang. Orang di sini gimana? Ngobrolnya ada di sini ya. Yang beda apa Lang? Pertama kali masuk ke SD Muhammadiyah 26. Ya gedungnya baru. Gedungnya baru. Oh iya, dulu masih waktu kalian di sini masih satu lantai ya. Pertama kali. Udah tinggi tapi kelasnya masih di lantai bawah gitu ya. Iya. Iya, tadi akhirnya bisa sampai ke lantai 5. Terus ada lagi yang berbeda di sekolah ini. Kantornya kayaknya ya. Dulu kan kantin harusnya yang kantor. Oh iya, dulu kantinnya kalian di lobi ya. Sekarang jadi kantor kepala sekolah ya. Iya. Jadi banyak sekali perubahan insya Allah ya. Terus pasti kalian selama 6 tahun di sini banyak kenangan-kenangannya ya. Kenangan seru. Tapi sebelum kita ngobrolin kenangan. Setelah lulus dari SD Muhammadiyah 26 masih keep in touch nggak sama teman-temannya? Masih saling hubungin nggak? Beberapa sih. Beberapa ya. Berapa? Yang cewek-cewek kalau Nah, ya. Kalau cewek-cewek masih saling kontak ya. Kalau satu SMP masih ketemu ya, SMA masih ketemu. Oke. Dulu waktu kalian pertama kali masuk sini, masuk di SD Muhammadiyah 26, ada nggak yang bikin kalian, wow aku bangga nih jadi alumni SD Muhammadiyah 26? Satu-satu dimulai dari Helga dong. Yang bikin bangga apa nih jadi alumni SD Muhammadiyah 26? Kalau dimulai dari aku ya, dulu itu
pas aku lulus ya pasti pertama perasaanku itu bangga ya, alhamdulillah ya setidaknya sudah lulus SD, terus habis itu bisa ya ada tambahnya dulu ya. Alhamdulillah juga nilaiku bagus ya dulu UNASnya, alhamdulillah kan pasti merasa bangga, dan hal itu pasti tidak akan bisa kurai tanpa bantuan dari guru-guru di SD 26, karena itu saya merasa bangga kepada SD 26. Oh iya, oke, yeay. Tepuk tangan dulu dong buat SD 26. Kalau Via, apa nih yang bikin setelah lulus nih bangga? Oh aku loh anak SD Muhammadiyah 26. Oh, ini yang pertama kali bikin aku bangga dipasang di baliho itu sih. Di baliho. depan gedung ini kan masih ada baliho itu. Dipasang karena lulus gitu ya? Enggak tahu ya. Waktu itu mungkin buat promosi ya, materi promosi sekolah. Jadi yang bikin bangga, wow ada fotoku nih, jadi bangga, jadi wah fotoku dipampang sebagai murid SD Muhammadiyah 26. Benar. Terus ada hal yang ternyata SD Muhammadiyah 26 itu beda, itu karena ternyata nggak ada PR ya di SD Muhammadiyah 26. Ternyata kalau SD yang lain ada PR. Oh gitu. Setelah kalian SMP baru iya, baru sadar kalau di SD Muhammadiyah 26 nggak ada PR. Sadarnya waktu kapan itu, Vi? Itu waktu ada orang tua temanku yang bilang SD Muhammadiyah 26 bagus soalnya nggak ada PR-nya gitu waktu promosi kayak gitu. Iya, baru sadarnya waktu SMP banyak banget nih ya. Kalau SMP kan banyak banget PR-nya nih. Kerasa banget. Padahal waktu SD kalian kalau misalnya kan paling nggak kalau di sekolah kan harus selesai ya dikerjain saat itu juga pasti capek Ustaz Dalia masih ingat banget kalau misalnya ayo dikerjakan halaman ini capek, padahal enaknya di rumah udah nggak ada PR lagi. Oke, kalau Amel gimana Mel? Mungkin agak beda sama yang lain, soalnya aku dulu waktu di SMP 1 tuh kayak mikirnya oh di sini tuh berarti anaknya dari sekolahnya tuh kayak diajarin banget gitu ya, mungkin dari lipat atau dari puja. Dengan aku tuh di situ kan nggak baik temennya toh, terus Karena baru pertama kelasnya belum ada yang masuk Spensa ya waktu itu ya Mel ya. Terus aku tuh kayak ya lumayan bangga, abis gitu kayak aku ternyata bangga banget soalnya di dulu tuh kayak diajarin banget gitu loh per mapel, terus kayak ada bukunya tebel-tebel tuh, inget gak sih? Kan banget terus locker gitu. Tebel-tebel gitu, terus kayak ternyata sekolah lain nggak kayak gitu, jadi kayak mungkin mereka les sendiri gitu, kalau kita kan diajarin banget gitu. Jadi istilahnya kalian sudah terbiasa dengan mengerjakan soal-soal yang rumit ya. Bener banget, atau worksheetnya kayak Betul. Waktu itu padahal kalian mungkin kalau bahasa Jawanya itu kayak sambat gitu, aduh gitu ya, aduh. Dan worksheet itu kalian nggak pernah bawa pulang kan? Iya. Selalu ditinggal di locker di sekolah. Yang perlu kalian syukuri itu nggak dirasain sama adik kelas kalian yang lagi daring ini. Iya kan? Iya. Jadi itu yang anak kelas 6 yang 2 tahun belakangan itu yang nggak ya tetap dapat worksheet tapi kan ngerjainnya di rumah ya. Kalau dulu kalian ngerjainnya bareng-bareng sama temen juga. Iya. Kalau nggak bisa tambah-tambahan gitu. Iya. tambahan ini susah nggak? Jadi saling bantu ya waktu itu ya. Bantu sekali. Kalau Elang gimana Lang? Aku lebih ke lingkar pertemanannya gitu. Karena kan kita kan masih angkatan kedua, jadi masih sedikit gitu. Angkatan kita kan cuma 50 orang. Nah, menurutku karena lingkar pertemanan yang kecil itu jadi kayak lebih bisa mengenal teman-teman semua. Jadi lebih solid gitu ya Lang lebih ya. solid. Terus dan teman-temanku itu teman-teman kita itu kayak keren-keren gitu lah. Jadi kayak satu sama lain itu saling support gitu ya. Iya dan masing-masing tuh punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi Iya nanti boleh lah kapan-kapan kita bikin acara reuni gitu lah. Reuni kecil-kecilan aja lah. Nanti kan diundang ada banyak angkatan kalian 50 tapi kayaknya Ustaz Dalia juga kenal semua. Dipo angkatan kalian ya? Iya. Aldo terus Aca, Queen itu ya Mbak. Banyak insyaallah. One day lah boleh kita undang bareng-bareng ke sini. Terus gini, kalau kalian kan setelah jadi angkatan pertama dan kayaknya kalian nih yang membuka nama SD Muhammadiyah 26 di sekolah-sekolah negeri. Iya kan banyak yang masuk negeri kan di angkatan kalian ini. Waktu itu ketika orang lain dengar SD Muhammadiyah 26, kalau kalian kenalin dari SD mana? SD Muhammadiyah 26. Gimana? Ustaz Dalia itu sampai sekarang penasaran.
gimana nih jadi pertama kan nggak ada kakak kelasnya kan? Iya. Kakak kelas yang dulu via SMP 6. 6, Amel, 1. Elang 19. 19. SMP 1 SMP 1 kok 19 ada ya Elang ya? Kakak kelasnya Elang. ada 1 Ada. 2 ya gitu. Kayaknya ada. Lupa. Nggak ada. Waktu itu gimana? Waktu kenalin diri. Oh ini nih aku dari SMA dia. 19 ada. Kalau di SMA 6 nggak ada. Ya. Terus gimana waktu nggak Ya, ada? pokoknya kalau teman kenalan itu habis itu di mana itu gitu. Itu bertanya di mana. Jadi kayak promosinya itu dari di angkatan kalian nih mulai dikenal. Iya. Dari nilai-nilainya, dari teman-temannya. Tapi sampai saat ini di angkatan kalian masih ada grup nggak sih? Maksudnya buat ngobrol bareng gitu. Oh masih ada di line kalau nggak salah. Ada. Masih masih pakai line. Masih pada pakai lain. Masih pakai line. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kak Ustazah kan mungkin sudah umur ya jadi pakai WhatsApp. Enggak masalah, kita juga pakai. Lama-lama nggak usah. Lama-lama pakai WhatsApp Ustazah Lia juga SMA masih pakai line, temen SMA lama-lama pindah ke WhatsApp. Ini nih Ustazah Lia kan gak enak nih ngobrol-ngobrol terus. Kita main gimana? Jadi Ustazah Lia bakal kasih kalian pertanyaan singkat, kalian langsung jawab. Jadi ini Ustazah Lia siapin kertasnya. Pertanyaan singkat, jadi kalian jawabnya juga jawab cepet aja. Nanti langsung ditunjukin. Pertanyaannya juga receh aja kok. Ustazah Lia ngasih pertanyaannya receh. Tulisannya yang besar ya biar kelihatan di kamera. Oke, sudah siap? Spidolnya. Ustazah Lia belum bagikan spidolnya. Ini. Oke. Oh gitu ya caranya. Oke, Ustazah Lia punya beberapa pertanyaan nih. Kalau Ustazah Lia tanya ngobrol satu persatu kan lama ya. Ditulis aja. Nanti kita bahas mana nih yang paling seru. Ini pasti punya pengalaman yang beda-beda nih dari Elang, Amel, Via, Helga. Tulis pengalaman yang paling seru dan sampai sekarang nggak lupa selama di SD Muhammadiyah 26. Apa misal gigi copot di sekolah atau pernah ngumpul di sekolah? Nggak. Apa ya? Pengalaman yang paling seru dan paling nggak dilupain di SD Muhammadiyah 26. Langsung tulis. Masih berpikir. Mulai. Ini soalnya nggak sesulit tes masuk perguruan tinggi kemarin Ya, kok. kamu jadi flashback Ustazah. Oh iya. Banyak Aduh ini. Udah. Oh kurang gede kayak nggak tahu deh. Apa? Nah, Oke, yuk ditunjukin ke kamera. Oke, nginep di sekolah via kompetisi ranking keputrian HW. Kalau Elang apa nih? Diskusi sama teman-teman. ya, Wow. anak organisasi banget. Oke, biasanya kompetisi ranking itu kayak gimana? Ini tuh lebih ke yang waktu nginep itu apa ya namanya dulu ya? Kalau kelas 6 Mabit. itu. Mabit ya, mabit. Yang waktu tadi dulu apa sih? Yang persiapan UNAS. Yang setiap bulan ada nginepnya juga. Yang di musola gitu. Iya, malam-malam Terus di ada musola. post test gitu kan. Terus cepet-cepetan gitu. Aku nggak itu mas itu. Wah, Beberapa kali kan Elang gitu. Elang nggak ikut waktu itu. Enggak, maksudnya nggak ikut kompetisi. iya. Ya ini kan via aja. Terus ini seru juga karena yang paling nggak dilupain nginep di sekolah, belajar bareng, seru. Ya itu yang nggak dirasain adik kelas kalian yang 2 tahun terakhir ini karena pandemi nggak bisa nginep dan juga bersyukurnya kalian juga merasain yang namanya UNAS. Iya. Iya Oh, kan? iya sih. Kalian belum merasakan zonasi kan? Angkatan masa SMA belum zonasi kan? Masa SMP juga belum zonasi itu yang bikin ini. Kalau Amel keputrian HW ya? Iya, benar berkesan banget sih. Soalnya HW itu asik banget kan dulu. Tapi Waktu aku ketuanya. Kenapa Anda ketua terus? dulu tuh sampai aku suka banget sama HW. Tapi waktu gue mau SMP, SMA itu kayak kalau misalnya mau pramuka tuh kayak Ya, mulai males. nggak asik ya, kalau Iya, gitu. jadi sebenarnya yang asik cuma HW doang. Yang lain enggak. Terus kayak keputrian itu asik soalnya dulu kayak bareng-bareng sama cewek-cewek kayak masak-masak, kayak jahit-jahit gitu sih. Oh, kemudian itu yang waktu laki-lakinya Jumatan. Iya iya. Itu iya jadi Nggak tahu anak-anak ya. Kita nggak pernah. Enggak, loh biasanya kan Pernah
pas itu makan makanan. makan Oh, makan kan. doang. Jadi kan yang cewek-cewek masak setelah Jumatan, cowok-cowoknya biasanya ngerasain masakannya itu. Bener-bener. Oke, terus pertanyaan kedua udah siap nih. Kalau Helga kan tadi nginep di sekolah sama ya, discuss teman, ranking. Oke, sebentar nih dilihat contekannya. Apalagi nih? Oke, makanan favorit di kantin. Pertanyaannya receh-receh dulu. Makanan favorit di kantin masih inget ya? Ayo, apa nih? Aku sebut merek dengan nih. Gak apa-apa, gak apa-apa. Takut banget loh sih. Gak apa-apa. Jangan-jangan kalian nunggu hari Jumat supaya kulkasnya dibuka ya? Kulkas es krim dibuka kan khusus hari Jumat nih. Beneran sekali. Oke. Itu ada jajannya aku suka banget, tapi aku lupa. Aku inginnya malah jajanan samping Apa sekolah ya? malah. Aku masih inget sih karena sangat langganan nih langganan. Anjir, parah banget. Ada di zaman kalian ada nggak sih nunggu sampai sore akhirnya dapet makanan dari kantin yang nggak laku itu? Pernah dapat Pernah. sekali sih. Oh iya, pernah. Jarang, Biasanya tapi pernah. Iya, tapi pernah gitu kan. Biasanya kan pulang gratis dari kantin, pulang sampai sore. Oke, apa nih? Dibuka dong. Apa nih? Oke, Anjir, pangsit, anjir. somai pangsit, es krim balls, martabak telur. Mie pangsit itu sampai sekarang menjadi idolanya adik kelas kalian. Terakhir anak kelas 2 nggak mau makan karena mie pangsitnya nggak jualan waktu itu. Enak banget emang. Enak banget. Next ya. Masih inget nggak? Pernah dimarahin guru nggak? Oh, ditulis pernah dimarahin guru. Kenapa? Pernah dimarahin guru nggak? Gurunya siapa? Kenapa kira-kira? Aku Itu ngomongnya aku ini pasti kayak pernah gitu. lupa siapa aja. Oh, Elang sama Helga kayaknya baik-baik, nggak pernah dimarahin guru kayaknya. Tapi dimarahin sih. Enggak, aku juga pernah dimarahin, cuma aku lupa siapa. Gimana dong? Ya itu masalahnya. Tapi ini juga nggak dimarahin sih. Aduh, aku lupa. Sudah. Enggak. Oh iya. Oke, pernah dimarahin guru. Oke. Kenapa nih? Kenapa? Oke. Oh, nggak Helga nggak ada jawaban ya? Nggak pernah dimarahin guru. Alhamdulillah Helga. Soalnya aku nangis duluan kan. Oh iya, benar. Ya ampun. Aku masih ingat juga. Dulu gimana waktu? Sebentar, Ustaz Dahlia itu agak menahan loh ya. Helga kayaknya udah banyak berubah. Helga sampai sekarang terakhir nangis kapan SD? Kalau Helga ini kan lembut, gampang terharu ya Hel ya. Iya. Halus sekali katanya. Ustaz Dahlia dulu itu paling hati-hati. Kalau misalnya kita bahasa Inggris gak bisa terlalu gimana, hati-hati Helganya nanti. Oh iya. Terakhir sampai kapan Hel? SMP masih nangis ya? Kalau di luar ya SMP kan. Terakhir SMP ya? Iya. Alhamdulillah sudah. Dulu tuh kan, tapi alhamdulillah Helga menyadari waktu SD suka nangis ya? Jadi masuk SMP aja langsung kerasa loh. Jadi saya tiba-tiba menyesal kalau kenapa saya harus nangis. Padahal bisa. Yang bikin Helga sadar kenapa harus nangis, kenapa gimana Hel? Merubah. Itu kan maksudnya menjadi karakter kan waktu itu ya? Iya, benar. Akhirnya berubahnya gimana Hel? Ya mulai dikit-dikit aja tiba-tiba nggak nangis lagi. Dulu kan Helga itu kayak pengen nangis, Iya. ya udah kelihatan nangis, tapi Helga berusaha nahan waktu itu kan Iya. begitu. Iya kan Hel? Tahu. Air matanya udah di ujung gitu. Tapi alhamdulillah Iya. benar. Tapi alhamdulillah udah bisa berubah. Yang paling penting itu alhamdulillah bisa berubah itu. Kalau Via pernah dimarahin Ustazah siapa nih? Ustazah Vini, halo Ustazah Vini. Kayaknya nanti Ustazah Vini bakalan lihat nih. Gimana kenapa? Kenangannya Kayaknya saya sama. udah juga lupa sih mungkin. Oh, Ustazah Vini nggak lupa, selalu nanya kok. Gimana kabarnya angkatan ini, pernah ke sekolah nggak? Gitu kalau kontak. Gimana Ustazah Vini kenapa? Matematika? Aku lupa gitu. Soalnya bukan matematika, apa ya? Waktu itu kan guru-guru kan megang beberapa mata pelajaran itu kan. Iya. Terus kayaknya waktu itu Ustazah lagi nggak mood juga atau gimana. Terus aku juga lupa sih waktu itu ngomong apa gitu. Terus ya udah kena. Terus kan tapi ini lemah lembut. Iya. Bayangin gak? Via gitu, lemah. Via kan juga agak lemah lembut juga. Terus Ustazah Vini marahnya gimana? Ustazah Lia penasaran jadi. Aku lupa sih. Aku juga lupa. Mas, Oh, kalau ini aku ingat. Enggak, ini. Iya, kalau ini siapa? Ustazah Erlin. Oh, Ustazah Erlin, nanti Ustazah Erlin juga lihat nih gimana kenangan sama Ustazah Ini Erlin. tuh sebenarnya
buat yang tahu-tahu aja. Jadi itu dulu tuh kelas 4 deh, Vi. Kelas 4. Waktu itu ada masalah. Terus kayak aku sama beberapa itu dimarahin. Abis gak dimarahin ya, kayak sidang gitu bahasanya. Iya, bahasanya sidang. Soalnya itu ada masalah. Abis itu tuh kita itu kumpul gitu habis pulang sekolah, habis itu baikan gitu. Aku pernah dulu jadi apa nggak tahu detail. Jadi ini nih solidnya di angkatan kalian, kalau ada masalah berantem diselesaiinnya langsung seangkatan ya waktu itu ya, karena cuma 50, cuma 2 kelas aja kan Iya, waktu cuma itu ya. 2 kelas. Jadi lebih solid juga. Kalau Elang gimana nih, Lang? Ini masih ada ingat nggak? Terus ada Uli. Aku ingat Ustazah Uli, cuma nggak tahu kenapa Kelas 1, parah. kelas 1. Kelas 1 itu. Terus ada dia tahu nggak? Ustaz Dalia belum masuk kalau kalian kelas 1. Sama Ustadz Muklis kan. Oh iya, Ustazah Iya. Gimana nanti ini Terus kan ada Uli ini yang masih ingat apa ya? Waktu itu di kelas yang sisi sini ada sisi apa ya? 1C kok sana. yang di bawah kan sih? 1A, 1B, 1C pas itu. Kita dulu masih 2 kelas. Iya, Kita dulu 2 kelas. Gak tahu ya, aku lupa. Pokoknya pas itu apa ya? Sekelas dimarahin sama Ustaz ya. Oh. Ya aku lupa kenapa juga ya. Apa ya? Masih kelas 1 pas itu. Ya mungkin gara-gara nakal-nakal gitu. Ya lah, namanya. Usil-usilnya anak SD sih. Kalau Ustaz Dalia itu kenapa senangnya ngajar SD, karena ya masih usil dan lucu aja. Dan Ustaz Dalia emang nggak pede nih ngajar yang udah gede. Nggak pedenya karena kalah tinggi. Coba Ustaz Dalia sekarang berdiri sebelah sama Helga, Elang tinggian muridnya dong. Apalagi nih? Apa ya? Oh ya, di sini Ustazah ini. Kalian masih ingat Ustadz Ham? Oh iya. Ustadz Bari. Kenapa? Dulu aku mau ngejual tabku mau ke Ustadz Bari, akhirnya nggak kejual. Kenapa kok ngejual tab ke Ustadz Bari? Aku lupa tapi ya gitulah. Oh gitu. Ini juga. Kalau kalian yang bikin kalian gimana? Oh, Ustadz Dalia kayaknya kurang kesini. Ya, oke. Yang bikin kalian enggak, kan waktu kelas 6 dulu itu kan kayaknya kalian udah solid banget. Yang kalian berat untuk meninggalkan sekolah ini apa kira-kira waktu itu? Iya, bingung. Nah, Apa ya? Waktu itu kan ya ganti pertanyaan. Kalau di kelas di sekolah ini yang bikin kalian seneng betah di sekolah apa waktu itu? Yang bikin kalian seneng dan betah di sekolah? Dari sekolah. Kayaknya dulu kalau pulang nggak setengah 4 ya, nunggu jam, apalagi Via yang rumahnya deket cuma naik sepeda. Jalan kaki. Jalan kaki pasti pulangnya paling terakhir, main-main dulu. Aku dulu naik becak pulangnya. Iya dulu. Kayak Lukman. iya. Kayak Lukman. Oke, sudah. Kalian angkatannya Nukman ya? Yang Neba Wakos itu Iya, ya? Neba Wakos. Neba Wakos. Oke, sekarang di mana nih Nukman? Masih Gimana ya? terakhir ingatnya sih mondok terakhir ingatnya ya. Iya, tapi udah itu apa masuk kampus juga, kuliah juga. Kalau Haris? Haris masuk apa? Haris ITS kan. ITS. Iya, matematika. Wow. Oke. Yang bikin berat ninggalin sekolah apa nih waktu itu? Teman-teman, main sama teman. Gedungnya dong. Dulu kalian ngerasa nggak? Dulu aku di sini masih gini, sekarang balik-balik udah bagus ya, biasanya Iya. gitu Tapi anak. aku suka gedungnya itu karena gedungnya tinggi. Gedungnya Iya, tinggi. Aku dulu itu suka nanap jendela terus berpikir. Apalagi kalau kelas 6 kalian udah di lantai 4 ya. Iya. Jadi lebih anak senja sejak dini. Apalagi kalau hujan ya. Vibes-nya itu sangat Bagi kalian hujan itu vibes-nya seru. Bagi Ustazah khawatir. Nah, dulu itu kalau hujan-hujan pasti pulang-pulang baju basah semua. Oh, kalau- Pasti semuanya pengennya hujan-hujan, ya Iya. kan? Iya, terus ini nih ngobrolin ini yang bikin. Oke, kan ini ada beberapa teman kalian kan nggak terundang, yang kalian kan mewakili teman-teman kalian Iya. nih. Ini kan masih episode pertamanya nih, anak-anak calon dokter. Ini Ustazah Dalia mau tanya nih, nggak usah ditulis. Masih belum pertanyaan selanjutnya. Apa yang bikin kalian pengen jadi dokter? Apa? Amel dulu kayaknya. Iya, Amel, boleh Mel. Jujur, Amel dari dulu tuh sebenarnya nggak pengen jadi dokter. Baru pengen jadi Kenapa jadi jadi dokter tuh kontradiksi? kayak baru fix itu kelas
11, kelas 12 dulu itu mau linjur. Linjur itu apa itu? Lintas jurusan. Iya, Lintas jurusan. mau hubungan internasional kalau nggak gitu ya kayak ekonomi gitu kan. Nah tapi eman sih sama IPA-nya. Akhirnya aku kayak milih apa yang nggak teknik gitu. Soalnya nggak bisa fisika. Akhirnya ya udah, ya bisanya biologi jadinya ya udah itu ya, dokter. Terus kayak aku sejak pengen jadi dokter aku ya motivasinya pengen bantu orang, terus pengen buat rumah sakit. Amin. Semua itu berawal dari mimpi loh. Kadang Iya. itu ucapan adalah doa. Sekarang yang diucapin Amel, who knows 10 tahun ke depan bisa terwujud. Agak lebih lama ya kok 10 tahun. Dan ini nih Ustazah Lia, kalau Ustazah Lia lihat ya, sekolah dokter itu sekolah yang lama. Ya, stepnya itu kalian baru masuk ya, belum 4 tahun pertama. Habis itu apalagi koas ya, habis koas, PSDS, internship, PPDS, Terus baru jadi. baru jadi dokter. Jadi jadi dokter. semoga bisa istiqomah lah ya. Amin. Amin. Terus kalau Via gimana? Kalau aku sebenarnya waktu kecil itu pernah nonton drama Korea. Nonton apa nih? Kalau sekarang ada hospital playlist. Kalau ini apa ya? Dulu itu judulnya Thank You. Ada di Instagramku sih ya. Udah cerita di Instagramku. Aku kalian. Jadi waktu itu ada anak kecil yang mengalami kecelakaan, masih umur 7 tahun. Terus dia itu kehabisan darah gitu. Nah akhirnya kan nyari-nyari pendonor, tapi ternyata pendonornya itu kena HIV. Akhirnya si anak kecil ini kan istilahnya itu apa ya, malpraktik gitu kan. Terus itu ada dokter yang nemenin anak itu sampai akhirnya nggak ada. Nah dokternya itu dokter bedah waktu itu. Awalnya aku pengen jadi dokter bedah ya terusan, tapi habis itu kok ternyata sulit ya. ternyata sempet ini, aku juga punya guru yang beliau itu ada kejadian kecelakaan di mana jempolnya beliau itu ada sesuatu lah, pokoknya ada kecelakaan yang menyebabkan jempolnya itu harus diamputasi gitu. Terus waktu aku ngunjungin beliau itu aku langsung kayak keringet dingin gitu karena ngelihat itu kan ke-trigger gitu kan. Terus akhirnya enggak dokter gitu. Awalnya aku Jadi kayak takut gitu, takut darah, serem gitu. nggak dokter gitu. Cuman ternyata habis itu aku itu suka bantu orang, nggak tahu kenapa ya. Mungkin kalau orang lain ketika bantu orang itu merasa kesusahan, kayak aduh aku ngurus hidup sendiri aja udah nggak bisa ngurusin orang lain. Tapi kalau aku sendiri ketika ngelihat orang lain terbantu dengan bantuanku itu kayak seneng gitu. Terus akhirnya ya balik ke dokter lagi sih. Cuman dokter yang kalau yang sekarang aku lebih ke dokter psikologi yang pengennya nantinya psikiater gitu. Oh, berarti kalau UNER ini jurusan pertama kali apa? Justru ambil psikolog gitu? Oh enggak umum dulu, dokter umum dulu, Terus nanti ambil jiwa gitu ya? spesialis jiwa. Spesialis jiwa. Waduh, Vi, tantangan menghadapi orang-orang. Iya. Iya. Iya sih, tantangannya dokter itu adalah menghadapi orang sakit dan memang butuh perjuangan juga sih. Perjuangannya luar biasa pasti. Kalau Helga gimana? Kalau aku sendiri dulu ya, Ane terinspirasi kebetulan dari keluarga dekatku itu ada yang 3 itu anaknya itu kedokteran semua. Dan sampai dan sekarang ini sudah berkarir jadi dokter semua sekarang ini. Terus selain itu juga kakek nenekku itu kan sekarang ya sudah sepuh hitungannya. Sekarang sudah penyakitan kan ya, ada niatan dalam diri untuk membantu gitu kan, juga nggak enak gitu lihat kakek nenek sendiri itu sakit-sakitan gitu. Iya, jadi istilahnya kalau seandainya kita orang yang paling deket bisa bantu kan lebih enak gitu ya. Kalau Elang gimana nih, Lang? Ustazah Lia terakhir ketemu Elang, tapi Elang kayaknya nggak tahu Ustazah Lia. Ustazah Lia ngantar lomba di SMA 5, Elang waktu itu jadi Aladin kali ya. Aladin. Oh, Yang acara ini lomba bahasa Inggris. Oh, ekspresi bener. Iya, Oh, Elang sudah lihat. Elang sama Ival kan waktu itu. Iya, ada Ival ikut juga. Pasti berapa sih? Iya, pokoknya yang kayak drama gitu kan. Ustazah Lia, wah itu muridku nih. Tapi Oh, pas penampilan nggak sini biasanya? Atau penampilan. iya. Gimana nih kalau Elang gimana? Sama kayak aku sih, bantu orang. Terus dan aku juga nggak bisa teknik sebenarnya, fisika. Bener. Cukup pas fisika matematika aku cukup. Tolong coba. Sama
apa ya, pengen berkontribusi ke dunia kesehatan juga sebenarnya. Karena kan kesehatan itu kan apa ya, aspek dasar dari manusia gitu. Nah itu pengen ke yang dasarnya aja gitu. Soalnya kalau teknik dan lain itu kan ke aspek yang pengembangannya gitu, kayak dan lain-lain gitu. Berat. Berat sekali ya. Iya, jadi istilahnya kita ya aspek dasarnya memang manusia itu tadi. Jadi dan ini nih nanti yang Ustaz Dalia sampaikan, Ustaz Dalia pesen nih buat kalian yang calon-calon dokter tubi nih. Dokter tubi. Jadi dokter ini istilahnya kalau istilah harapan terakhirnya orang sakit itu dokter. Iya kan? Harapan terakhirnya orang sakit itu dokter. Kenapa? Kalau misalnya Ustaz Dalia nih punya keluarga dan sakit, Ustaz Dalia juga nggak bisa. Karena apa? Ustaz Dalia guru, iya kan? Iya. Harapan terakhirnya bawanya kemana? Ke dokter. Gitu. Jadi pesannya Ustaz Dalia, kalian sebelum kalian menyembuhkan orang lain, kalian menjadi, kalau kata gini, dewanya orang sakit dokter. Jadi sebelum kalian menyehatkan orang lain, pesannya Ustaz Dalia, kalian sendiri yang harus sehat. Tuh, Vi. Iya, dan ini karena pernah Ustaz Dalia ada beberapa teman yang dokter itu, kadang dokter itu yang orang yang paling gak jaga kesehatan karena tidurnya juga, iya kan, tidurnya. Sebelum kalian suka begadang nggak ini? Jangan sampai wasting time begadang. Ya, jangan sampai wasting time dibuat begadang. Jadi mulai sekarang dimulai jaga kesehatan. Kurangilah minum manis-manis. Siapa yang suka kopi, boba? Iya. Terus gimana waktu kalian keterima kedokteran? Ekspresinya gimana? Wow, apa yang tak pengenin nih atau gimana? Bersyukur banget. Ya dulu kayak SNM. Kamu dulu kali yang keterimanya double kan? Iya. Keterima gimana? Jadinya gimana nih? Ustaz Dalia jadi nih. Dipersilakan untuk anak double ini ya. Via keterimanya? Aku melalui SNMPTN, jadi apa ya istilahnya tahap pertama Tidak gitu. bertes. Tahap pertama tes undangan. Tahap pertama tes undangan. Bukan gitu maksudnya gimana ya? Jadi ada 3 jenis ini kan untuk masuk ke PTN, SNMPTN, SBM, PTN sama Mandiri. Nah, yang pertama kali itu SNMPTN, aku masuk melalui itu. Oh, SNMPTN. Kalau langsung kedokteran UNER itu ya? Iya. Kalau Tanpa tes. tanpa tes. Kalau yang pakai tes nih, siapa aja yang pakai tes? Kita semua sih. Ya, Anda juga. Iya, Iya. kita juga. Tesnya 2 kali juga. Keterima semua dong. Iya, Diterima keterima di semua mana? dong. Amel diterima di mana aja? Awalnya dulu SBM itu nyoba, terus keterimanya UNER. Heeh. Itu nyoba Mandiri. Soalnya pengennya UI, jadinya nyoba Mandiri UI juga akhirnya keterima. Oh gitu. Jadi nantinya pun akhirnya kuliahnya di UI ya? Oke. Sekarang sih. Enggak, masih sekarang masih daring ya? Iya. Ada rencana tatap muka nggak ini? Ada dong. Masih harusnya tingkat 2 masih tahun depan. Oh, tahun depan. Itu udah Tatap. hybrid, tahun ini masih PJJ. Ya mudah-mudahan lah, yang penting sehat dulu semuanya. Kalau misalnya sudah waktunya tatap muka, Ustaz Dalia juga sampaikan ke adik-adik kelas kalian yang kelas 1 sampai kelas 6 itu. Yang penting kita ini sekarang sehat dulu. Kalau udah sehat, kalau one day kita tatap muka, insya Allah sudah siap. Karena kalian merasa nggak sih sekarang itu kesuksesan orang-orang itu bukan dilihat dari harta atau kesuksesan apa, tapi sehat itu salah satu bentuk kesuksesan. Benar sekali. Iya kan, sehat itu salah satu bentuk kesuksesan jaga diri. Oke, ini kan biar nggak tambah lama ya, habis ini maghrib ya. Habis ini maghrib. Pesennya dong satu persatu, Ustaz Dalia pengen kalian kasih pesan-pesan buat adik-adik kalian supaya semangat belajarnya bisa mengikuti jejak kalian nih. Dari siapa dulu nih yang mau kasih pesan-pesan buat SD Muhammadiyah 26 buat adik-adik kelas? Ayo Aku dulu. Ayo. Yes, untuk pesanku ya, Dek, perjuanganmu baru mulai, Dek. Ini teruskan nggak sih ini? Nggak apa-apa perjuangan. Kayak LDK aja. Gimana Helga? Disimpulkan aja karena buat anak-anak SD ya ini. Iya. Semangat ya, Dek. Ini kan kamu baru SD ya. Belajar yang banyak. Soalnya nanti SMP itu pasti ilmu itu bakal kepake kok.
terus nanti SMA pasti nanti nambah teman, tapi temenmu pasti juga ada yang kamu nggak bakal ketemu lagi. Terus habis itu akhirnya nanti masuk kuliah, ya kesimpulannya belajar terus lah. Iya, belajar itu kalau di Al-Quran pun ada belajar itu sampai akhir hayat, ya kan? Iya. Benar-benar banget Helga, nggak boleh berhenti belajar. Oke, kalau dari siapa lagi selanjutnya? Elang aja ya? Elang dulu. Buat adik-adik, jadi nikmatin masa SD-nya juga, karena masih SD ya, masih teman-teman itu masih teman-temannya asik lah. Nah itu Dia tuh pada SMP SMA-nya nggak ngerti. Ya Allah. Gitu tahu. Terus ya, ya pokoknya cara lu semangat belajar kan, ya apa ya, belajar sama teman-teman mungkin ya. Nah ya. Jadi terus sama belajar itu dianggap asik gitu, kayak misal kalian nonton YouTube gitu kan asik ya. Nah itu kalian anggap baca buku itu kayak nonton YouTube. Jadi asik sama asiknya. Oke, Bukan dianggap sebuah pelajaran yang beban, tapi kayak suatu wawasan gitu aja. iya, jadikanlah belajar sebagai kegiatan yang menyenangkan gitu ya. Oke, kalau siapa nih, Amel dulu apa Via dulu nih? Iya dong. Kalau aku sih mungkin beda sama teman-teman, tapi sebenarnya aku juga setuju sama Elang yang buat seneng-seneng karena aku itu bener-bener waktu SD nyobain semua bidang. Jadi kayak iya nggak sih, kita kan coba basket, HW, olimpiade juga, terus apa aja ya dulu, anak paduan suara juga kan. Paduan suara juga ya. Terus band, kalau aku sih ada band juga, terus teater, lukis, kayak aku tuh nyoba semuanya. Dan yang diomong passion itu kan sebenarnya apa yang kita pertanding sampai nanti gitu. Terus jadi setelah aku nyobain semuanya, akhirnya punya rasa nih mana sih yang lebih cocok sama aku kayak gitu. Jadi SMP-nya akhirnya tak lanjutin gitu. Oh Ya. gitu. Jadi lebih akhirnya SMP kamu menemukan mana nih yang bisa aku dalamin benar-benar gitu ya Via. Jadi di SD aku kayak ya seneng-seneng aja dicobain semuanya dulu, baru seriusnya nanti gitu. Oke, jadi semua kegiatan adalah hal yang menyenangkan itu tadi. benar. Kalau Amel gimana nih Mel? Saya setuju banget sama semuanya, harus belajar yang giat. Itu yang penting gurunya itu diperhatiin. Dulu tuh enak banget, aku Iya. ingat banget kalau misalnya diajarin tuh kayaknya langsung masuk gitu. Apa mungkin gara-gara pelajarannya itu lebih gampang Masih daripada gampang sekarang ya? Ya antara itu juga. Dulu tuh kalau misalnya diajarin sama guru tuh kalau diperhatiin nanti tuh paham pokoknya, pasti paham. Jadi pokoknya buat adik-adik semua harus perhatiin kok guru ngajar. Abis itu tadi yang dikatain sama Elang juga benar, harus kayak belajar itu jangan dibuat beban, apalagi masih SD kan. Jadi asik banget belajar itu. Terus sama kayak Via juga, itu yang pasti jangan lupa kayak explore gitu, soalnya kan kalau masih SD itu kan banyak banget gitu, kayak masih 6 tahun. lama banget. Paling lama. Iya, Iya, kayak paling lama. dari 6 tahun itu bisa belajar banyak, terus kayak biar nanti itu udah tahu kamu tuh sukanya apa gitu. Oh, iya. Jadi istilahnya SD ini istilahnya explore sebanyak-banyaknya. Iya. Jadi ya alhamdulillah kalian ini yang merasakan bisa explore sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan meskipun daring, adik-adik kalian juga bisa merasain yang namanya explore sebanyak-banyaknya itu tadi. Oke, Ustaz Dalia ucapin terima kasih ya udah bisa datang ke SD Muhammadiyah 26 lagi. Insya Allah kalian menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, jadi dokter yang amanah, yang bisa membantu orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan kalian. Oke, Dwepot Special Edition kali ini. Sampai ketemu di next episode. Oke, Ustaz Dalia buat next episode. Oke, see you. Assalamualaikum. Bye.